udah bisa nih, udah bisa. Itu Bang, aku udah undang. Coba diterima undangan, buka kameranya. Iya, keren. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Mantap. Jangan terlalu dekat, Mak. Dek, jangan terlalu dekat. Ya, agak jauh dikit, Pak. Jangan terlalu dekat. Mundur dikit. Ya. Mirip Chinese ya. Ada keturunan Cina. Oh, Masya Allah. Emang Chinese kayaknya? Chinese ya? Mak. Iya, Chinese Bang. Chinese ya? Konghucu. Chinese kan tadi bacaan Bang Andi kan Konghucu kan? Mirip ini, Bang, Iya. editasil, Bang. Lagu lu perak Kang. yang mentang-mentang orang Makassar di Tamsil kok bilangnya mirip Petra kan akan aja. Ada Ustaz Alif di bawah ya. Siapa gantian sama aku aja? Aku kayak aku duluan. Oh ya wes. Bang Dian tuh coba Bang Dian tuh agak jauh dikit. Udah diambil pakainya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para guru semuanya. Gurunda, ini ada yang mau bersahadat, Pak Bang Mister Yejet dari Cindo, dia Cindo. Tapi maaf itu foto Gurunda ketutup sama judul sama tema. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, ini tadi udah ngirim KTP-nya, tanda tangan dia sama kartu keluarganya udah ngirim ke Bang Handi. Dia udah bulat pengen masuk Islam. Alhamdulillah. Berarti sekarang kita tinggal ini ya, kita tinggal prosesi langsung. Iya, tapi geser ke dulu itu judul itu Gurunda. Kalau tutup muka itu geser ke sedikit. Tidak ada sih Bunda, tidak buka kamera gitu. Biar ketutup juga tetap ganteng kok gimana sih? Oh, tidak buka kamera. Iya. Iya, oke. Prolog dulu lah Bu Gurunda, prolog dulu lah. Ya, jadi pada intinya setiap manusia itu punya hak prerogatif untuk memeluk Islam. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk kepada seluruh manusia, bahkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Karena itulah ketika seseorang melembutkan hatinya menerima Islam, itu artinya orang ini pantas kemudian untuk mendapat petunjuk, mendapat pengampunan dari pencipta langit dan bumi. Kan gitu. Dan saya rasa saudara kita ini meluk Islam karena menelaah keyakinan-keyakinan yang ada dengan akal sehat. Karena tidak ada yang sampai kepada Islam semurni-murninya kemudian pemahaman kalau tidak menggunakan dasar akal. Karena di Islam syarat dengan aturan, syarat dengan ketentuan yang mana di dalamnya itu ketentuan dan aturan yang mewajibkan untuk dilaksanakan. Jadi masuk Islam artinya masuk dalam kelompok manusia yang ingin diatur oleh pencipta. Masuk Islam berarti masuk kepada kelompok manusia yang tunduk kepada perintah pencipta. Nah, kalau tidak mau tunduk kepada pencipta langit dan bumi, silakan keluar dari Islam, Anda pasti bebas. Sebebas hewan, begitulah di luar agama Islam. Kalaupun mereka ada yang melakukan aturan dalam agamanya, itu aturan yang mereka buat-buat sendiri. Bukan berasal dari pencipta langit dan bumi. Saya kira cukup sebagai pengantar. Ini harus disegerakan syahadat. Iya Bang Yes ya. Namanya siapa? Nama lengkapnya siapa Bang? Dian. Dian. Bukan Dian Sastro, bukan kan? Bukan. Oh, bukan. Oh, Dian Sastro itu teman SMA saya dulu. Oke, baik. Kita langsung prosesi syahadat. Bang Dian boleh ikuti saya. Silakan satu tangan sebelah kanan, Bang.
Khusyuk mengingat dan menyadari bahwa kita sedang disaksikan oleh Sang Yang Maha Menyaksikan yang telah menciptakan kita. Tangan kanannya simbol tauhid. Silakan dicontohkan, Kang. Ya, silakan. Satu jari telunjuk. Ya, Masya Allah. Dengarkan saya dan ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Muhammad Rasul utusan Allah. utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Turunkan tangannya udah ya. Subhanallah, Subhanallah. Jadi sahabat Dian, Alhamdulillah saat ini juga Anda menjadi seorang Islam, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ingat, di agama kita Islam, pencipta langit dan bumi itu menyatakan keberadaannya bukan dengan menjadi makhluk, semisal menjadi orang, menjadi binatang atau menjadi pohon, menjadi batu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Allah suci dari sangkaan-sangkaan seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah itu ada? Dengan melihat diri kita ini. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang mengatur ritme jantung kita? Siapa yang menahan pertumbuhan gigi kita sampai gigi tidak bertumbuh seperti rambut? Siapa yang menahan kemudian hidung kita enggak memanjang seperti rambut? Siapa yang menahan kemudian tulang rusuk sehingga tidak memanjang seperti kuku? Itu semua adalah Allah. Al-Quran surah Fussilat ayat 53, Allah menyatakan keberadaannya kepada orang yang berakal. Cukup melihat alam semesta ini. Alam semesta ini menampakkan bahwa pencipta langit dan bumi kita itu ada. Cukup menyadari kita ini siapa, untuk apa, dari mana kita datang, untuk apa kita ada dan mau kemana kita pergi. Cukup menyadari itu, maka kita sudah mengenal Tuhan kita, bahwa kita adalah ciptaan yang selalu dimonitoring, selalu dipersaksikan, selalu dilihat oleh pencipta kita. Itu aja. Anda masuk Islam ketika diperintahkan ibadah, yakin dan percaya pencipta langit dan bumi itu melihat. Meskipun kita tidak melihat pencipta dengan kasat mata, tapi pencipta kita melihat. Ketika kita mengatakan, ya Tuhanku, ya Allah, yang maha kuasa, maka Allah pencipta langit dan bumi mendengarkan seruan itu. Untuk itu, takutlah kepada Allah. Takutlah melakukan sesuatu karena Allah itu maha melihat. Sekira begitu dari saya. Mudah-mudahan saudara saya ini bisa istiqamah. Keturunannya kelak ada yang bisa menjadi tokoh, baik tokoh bangsa dan tokoh agama. Amin ya rabbal alamin. Silakan Dinda Alif didoakan sahabat kita ini. Silakan. Masya Allah. Baik, terima kasih Gurunda. Sebelum kita berdoa dan mohon izin juga pada guru semua di sini, Bang Mister, aku manggilnya siapa ini Bang? Dion aja bang. Bang Dion ya? Iya.
Oke, Bang, sebelum seperti biasa saya ingin memastikan dulu, Abang ini dalam satu keluarga apakah baru Abang yang bersyahadat atau semuanya sudah mualaf yang lain? Sebelum saya sih udah kakak dulu bang. Orang Ada. tua? Kalau orang tua belum. Kakak Orang juga, tua masih kakak non-muslim? cowok juga belum. Iya. Ayah ibu masih non-muslim ya? Untuk ibu udah meninggal, untuk ayah Oke. masih ada. Oke, adik kakak masih ada yang non-muslim ya keluarga? Baik. Karena kita akan doakan saudara-saudara kita ya. Baik, terima kasih. Mohon izin kepada guru semuanya. Kita bermunajat kepada Allah sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya buat saudaraku yang baru mualaf, mohon bantu aminkan yang khusyuk apa yang kita panjatkan di malam ini, karena itu juga akan mewakili saudara-saudara kita yang lain ya, yang di bawah dan semuanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Dan terima kasih ya Allah atas nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, hidayah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, terutama kepada saudara kami ya Allah yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, Amin. tetapkanlah syahadat iman Islam yang ada pada diri kami, terkhusus pada saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, masih banyak di antara saudara-saudari kami ya Allah, yang seorang diri dia menjadi seorang muslim ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati orang-orang yang mereka cintai ya Allah. Di antara mereka mungkin orang-orang yang mereka cintai, baik itu adiknya atau kakaknya, ibunya atau ayahnya, yang sampai detik ini masih dikeraskan hatinya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Karena kami rindu berkumpul bersama dengan mereka di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Masuk ke dalam jannah-Mu bersama orang-orang yang kami cintai, bersama dengan keluarga yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala limpahan nikmat rizki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Berikan juga kesehatan kepada kami ya Allah. Jauhkan dari segala mara bahaya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kuatkan hidayah yang ada pada diri kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah orang-orang baik, orang-orang soleh dari pasangan kami ya Allah, juga keturunan kami ya Allah. Jadi penyejuk hati kami ya Allah. Jadikan mereka pembela agamamu ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin
Wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah. Kuatkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah. Kuatkanlah para pejuang akidah ya Allah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah. Sehatkan badannya, kuatkan segalanya ya Allah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah dalam menolong agama Engkau ya Allah, dalam memperjuangkan kalimah la ilaha illallah dari kaum-kaum kufar yang selalu menyerang agama Engkau ya Allah, dari kaum-kaum hasad dan juga kaum-kaum munafik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, datangkanlah dan berikanlah kepada kami segala kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat nanti ya Allah, dan masukkanlah kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ke dalam jannah-Mu bersama-sama dalam kehidupan yang abadi penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihiniyah wa kullu niyatin solihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Mohon maaf kalau ada kekurangan maupun kesalahan. Selanjutnya nanti mungkin dibantu juga oleh guru-guru kami yang lain. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ingat, ketika sudah menjadi seorang muslim, Al-Quran memerintahkan surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh. Islam memahami, berprogres. Artinya apa yang engkau kuasai, apa yang engkau bisa saat ini dalam menjalankan syariat Islam, lakukan dan terus sempurnakan. Misal, sholat, suatu kewajiban, lakukan. Sebisa mungkin dalam hal bacaannya. Makanya diperintahkan lakukan sholat berjamaah agar mengikuti imam. Dan juga nanti yang lain-lain. Tahapannya apa yang menjadi perintah dari Allah, lakukan, apa yang dilarang jauhi. Sebelumnya mungkin tidak ada batasan makanan yang halal, tidak ada batasan tentang makanan halal haram. Sekarang diatur di dalam Islam. Dan itu semua tujuannya untuk kebaikan kita. Menjadi seorang muslim, lakukan pertama yang wajib-wajib, syahadat sudah, sholat terutama penting, kalau belum khitan, belum sunat, segera disunat. Udah disunat belum abangnya? Udah ya? Sudah. Oh sudah. Mau lagi nggak? Kok double? Enggak. Itu bercanda. Oke, ya selanjutnya ya begitu ya. Lakukan syariat Islam, apa yang menjadi kewajiban jalankan, apa yang menjadi larangan jauhi. Oke, mungkin nanti guru-guru kami juga untuk menambahkan mengenai masalah nasihat dan tausiah ya, silakan. Ada yang mau disampaikan Bang Arif? Silakan. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda semua, guru-guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dian yang dirahmati Allah. Anda menjadi bagian dari kami semua mulai saat ini. Telepon Bang Dian udah ada di saya ya. Nanti kita kontak-kontakan di belakang ini. Untuk di kota Bangka Belitung insya Allah mulai besok akan ada yang datang lah. Saya hanya mengingatkan beberapa hal. Yang pertama adalah Islam itu adalah perjalanan, bukan perlombaan. Masuk Islam adalah awal dari perjalanan panjang menuju Allah, bukan garis akhir. Nggak perlu tergesa-gesa, memahami semuanya sekaligus. Pelan-pelan, langkah demi langkah, Allah melihat niat dan kesungguhan Bang Dian, bukan kesempurnaan Bang Dian. Yang kedua, fokus pada hubungan dengan Allah saja. Belajarlah sholat, kata Ustadz Alif tadi, membaca Al-Quran pelan-pelan, dan berdoa dengan hati yang ikhlas. Bahkan jika bacaan Bang Dian belum lancar,
Allah itu maha mendengar niat yang tulus. Cukup saja berkata, ya Allah, tuntun aku agar aku semakin dekat denganmu. Yang ketiga, jangan takut salah. Semua orang belajar dan pernah keliru. Bahkan yang sudah lama muslim pun, yang penting adalah terus belajar dan memperbaiki diri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Yang keempat, cari lingkungan yang mendukung. Teman yang baik akan menenangkan, bukan menghakimi. Bergabunglah dengan komunitas muslim yang lembut dan penuh kasih, agar Bang Dian nggak sendirian. Yang kelima, Islam itu rahmat, bukan beban. Jangan merasa harus langsung meninggalkan semua kebiasaan lama. Perlahan-lahan terus perbaiki diri. Karena Allah akan mencintai amal yang kecil yang dilakukan terus-menerus. Daripada amal besar, tapi cepat berhenti. Dan yang terakhir, bersyukurlah atas hidayah malam ini. Hidayah adalah anugerah yang sangat besar. Setiap kali merasa berat, ingatlah Allah yang memilihmu dari miliaran manusia untuk mengenalnya. Inilah bukti cintanya kepada Bang Dian. Barangkali itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Terima kasih. Nanti Bang Dian saya WA, kita kontak-kontakan ya. Lanjut. Terima kasih. Lanjutkan. Baik, mungkin Pak Peta Lempu atau Bang Handi mau menambahkan apa dong? Ya, Peta Lempu dulu baru Bang Andre ini kan sahabatnya nih. Ya silakan Peta Lempu dulu. Silakan Ta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudaraku Dian. Dian sekarang itu menjadi bagian daripada kita semua seperti yang tadi Bang Arif katakan. Hanya saya tidak terlalu panjang untuk menyampaikan kepada saudara Dian. Sekarang saudara Dian ini dibaratkan kain putih yang bersih, suci. Segala amal-amal yang pernah Anda perbuat itu dicatat Allah berlipat ganda. Segala dosa yang pernah Anda perbuat di masa lalu itu terhapus detik tadi Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah indahnya Islam. Orang banyak mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Inilah tandanya. Ini jaminan. Jadi saya berharap peliharalah. Apalagi saya tadi mendengarkan bahwa kakak saudara sudah mendahului masuk Islam ya. Jadi pelihara dengan baik. Lakukan apa yang terbaik sesuai dengan tuntunan agama Islam. Tuntutan Al-Quran, tuntutan Sunnah. Dan banyaklah bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Datang ke masjid, datang ke suro, bergaul dengan orang-orang yang punya ilmu. Datang ke ustaz, jangan malu bertanya. Seperti kata pepatah, malu bertanya sesat jalan. Jadi saya berharap dengan, saya terharu, terus terang. Tadi saya terharu. Ya. Saya melihat kepolosan mukanya saudara Dian ini sangat-sangat luar biasa. Jadi kami berdoa, semoga Allah menetapkan hati dan iman saudara itu tetap dalam keadaan Islam sampai dengan akhir hayat saudara. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa belajar semua. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Nah, ini nih, untuk selanjutnya Bang Andi mungkin sahabatnya dulu yang mau ngomong nih, samanya Bang Andre nih, beliau ini bersahabat. Udah lama Bang Andre ini sering diskusi tentang sharing Islam tentang Bang Dian. Silakan Bang Andre, dipeluk saudaranya.
Jauh lagi antar rumah soalnya. Oh berjauhan ya? Iya, ya terima kasih untuk Bang Zuma, Bang Andi, Kang Satang, Bunda Rama, yang viewers yang nonton di room Bang Zuma. Minta doanya dan minta bimbingannya. Semoga teman kita sehat selalu. Dan satu lagi Bang Andi, boleh nggak? Tunggu, Bang Andre, tunggu. Bang Andre, suara TV-nya dikecilin dong. Soalnya lagi live di YouTube, takut kena copyright. Suara TV ya? Iya, suara TV-nya. Yang mana ya? Itu ada suara di belakang, suara apa itu? Ya udah jual aja TV-nya. Oh, teman juga nonton. Ya udah, terusin. Terima kasih lah untuk semua. Boleh nggak Bang, Akang, Bunda, minta tolong saudara-saudara yang ada di room ini, minta tolong bantu doanya, karena kakaknya Bang Dion itu kan sudah almarhum tuh, yang mualaf tadi. Sudah masuk Islam. Oh ya mualaf udah. Iya, Oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, udah almarhum. Jadi kalian minta tolong didoain, semoga ditempatkan di tempat yang apa yang kita harapkan, yaitu surga. Semoga Bang Dion juga khotimah untuk menjalankan agama yang baru. Ya, terima kasih untuk Bang Dion. Istiqomah Bang, bukan khotimah. Istiqomah. Ya, sorry Bang, istiqomah ya. Jujur, aku sebagai sahabatnya juga terharu juga, malu. Mungkin itu aja Bang. Masya Allah. Ya berkat Bang Andre kan banyak interaksi dengan Mas Diannya ya. Akhirnya beliau memeluk Islam. Bagaimana ini Ustaz Alif? Iya, Bang Andi. Silakan Ustaz. Masya Allah. Ya tentu kan ya. Insya Allah nanti mungkin ada kekhususan lagi untuk doanya. Jadi ikhwan fillah semuanya, di dalam Islam itu kan ada aturan yang harus dijalankan. Dan ada perkara-perkara juga yang disunahkan sebagai menuju kesempurnaan. Sebagaimana disunahkan, sunnah yang ditekankan ketika seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu melakukan mandi besar. Mandi besar itu menghilangkan hadas besar, ya kan? Hadas besar itu berkaitan dengan perkara-perkara seperti yang entah itu keluarnya sperma, berhubungan suami istri. Karena sebelum menjadi seorang muslim itu kan tidak ada aturan, maka disunahkanlah mandi besar. Kan gitu ya, ditekankan lebih bagus untuk menuju kesempurnaan. Saran kami, lakukan mandi besar. Niat saya mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nanti untuk Bang Dian tadi ya, kan gitu. Bahkan lebih utama lagi sebagai simbol keutamaan, dicukur lagi rambutnya kan gitu ya, dan bekas-bekas yang dulunya kan gitu ya, rambut-rambutnya dan semuanya kan semua dicukur. Seperti itu sebagai bentuk keutamaan nanti ke depannya. Untuk kakaknya yang sudah meninggal dunia, mungkin kita sebutkan namanya, sekiranya perlu kita kirim doa, kirim keutamaan Al-Fatihah dari saudara-saudara kita untuk beliau sebagai bentuk nanti penerang kan gitu di alam kubur. Insya Allah ketika dia sudah menjadi seorang muslim itu sudah menunjuk bahwa dia itu adalah akan menuju kehidupan yang abadi dan penuh dengan keselamatan. Nanti disebutkan aja saudaranya. Atau sekarang aja kita ya. Bang Dian, itu nama kakaknya siapa tuh Bang Dian, nama lengkapnya? Nanti dibantu doa dari sini semua. Andriani namanya Bang. Yang sudah wafat. Iya Bang. Oke. Baik. Orang tua langsung aja ya. Orang tuanya tapi yang masih non muslim ya, ayahnya ya. Iya Bang. Oke. Baik. Bang, Bang Dian sekalian minta nama Melayunya, kalau bahasa kita tuh nama Islamnya.
siapa tahu Bang Dian mau sekalian kan menerima Ya, itu nama. nanti Bang, kita panjatkan doa dulu untuk mendiang yang udah meninggal, yang udah wafat. Ya, siap. Dia itu laki apa? Andriani ini perempuan ya? Ya Bang, perempuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila ruhi Andriani binti Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha bi barakati siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, perempuan binti Adam ya. Saya tadi salah sebut. Almarhumah. Tetap laki-laki. Iya, insyaallah tetap fadilahnya sampai kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kan gitu. Amin, Jadi ya buat Allah. ikhwan filah semua juga tadi sudah disampaikan. Al-Quran menyebutkan jadi orang-orang yang tidak beriman sebelumnya yang tahu sekiranya mereka menghentikan kekafirannya alias dia menjadi seorang mukmin, yughfar lahum ma qad salaf. Allah akan ampuni segala dosa yang telah lalu. Jadi cara pengampunan dosa di dalam Islam itu adalah ketika orang itu sebelumnya tidak beriman, maka sebagai kunci penghapus dosa adalah ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengikrarkan menjadi seorang muslim. Bagaimana? Makanya Rasulullah menjelaskan di antara penghapus dosa yang telah lalu adalah 1 syahadat, kedua bertobat. Tentu sebagai seorang mukmin kita yang sudah melakukan dosa yang telah lalu, kita solusinya adalah tobat, mohon ampun kepada Allah. Itu sebagai untuk saudara-saudara muslim yang lain kan gitu. Kedepannya tadi sudah kita sampaikan ya bahwa lakukan mandi besar, niat saja. Niat saya mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, lalu diguyur seluruh anggota tubuhnya tanpa terkecuali dibersihkan ya. Dari lubang telinga, mata, hidung, mulut, semua bersihkan. Lakukan kebersihan ya. Sampai semua ke bawah gitu niatkan. Jadi ada sudah menjadi seorang muslim dan lakukan nanti syariat dan kewajibannya. Mungkin itu nasihat-nasihat yang lain tadi insya Allah sudah disampaikan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik. Ya, sebelum nanti ke nama ya, itu di sesi terakhir aja nanti sama Gurunda Juma, apakah itu perlu ganti nama ataukah enggak gitu ya. Mungkin Bunda Rahma kalau nggak mau ngomong di mute aja silahkan. Oke, Bang Handi, mungkin ada yang mau disampaikan Bang Handi? Mau ngomong? Bunda Rahma mau ngomong? Lanjut, Bunda Rahma kalau Oke, mau ngomong. aku hanya ingin mengucapkan ya, selamat datang saudaraku ya. Dan aku ingin berdoa bahwa semoga kita semua ini selalu istiqomah dalam Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Kita jalan lanjut. Udah semua udah tersampaikan. Pendek, nggak panjang, nggak seru. Bang Handi, mungkin mau ada yang disampaikan? Apa dulu Bang Handi? Saya sederhana aja sih. Apapun kesulitan dalam memperdalam Islam, ya jangan sungkan-sungkan, hubungi tim aja. Insya Allah besok tim menghubungi antum. Itu sih, tetap semangat, mulai dari nol. Dan jangan lupa takut salah. Dan terus belajar. Itu sih dari saya. Selamat ya, bro. Oke. Yap. Mungkin buat teman-teman semuanya yang ingin menyupport kepada Bang Mr. Yejet, Bang Dian ini, buat peralatan atau perlengkapan ibadahnya, mukena, sarung gitu ya, kopea dan sebagainya, silakan langsung ditransfer ke rekening APII dengan nomor rekening 7-nya 5 kali 51770. 7-nya 5 kali 51770 gitu ya. Bank BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia ya. 7-nya 5 kali 51770 BNI. Ayo teman-teman digas. Ya, silakan. Kang. Ya. Abang Dian ini tinggal di mana dia? Di Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Oke, siap. Ya. Silakan teman-teman ya. Oke. Ya, mungkin apakah perlu ataukah enggak dia menggantikan namanya? Kalau menurut saya sih namanya itu udah bagus, tapi mungkin beliau pengen punya nama Islam, mungkin Gurunda
Tapadol Gurunda, gimana menurut Gurunda? Gurunda monitor? Menurut Bunda Rama sudah bagus namanya, tapi kalau mau ganti nama panggilan ya, karena kalau melalui administrasi kan lama tuh. Kalau mau misalnya nama panggilan ya beliau suruh milih aja sih, menurut Bunda Rama gitu. Ya, gitu ya Bunda Rahma. Kalau sertifikatnya cepat jadi, biar sekalian diurus gantian identitasnya, Bang. Udah dikirim KTP sama kartu keluarganya udah dikirim. Bukan sertifikat mualafnya, kalau sudah jadi, biar cepat diurus pergantian identitas KTP-nya. Besok insya Allah sertifikat jadi. Siap. Oke, gitu aja mungkin. Gak ada yang ditambahkan lagi. Kita kalau nggak ada kita lanjut diskusi. Mungkin mau istirahat Bang Dian atau mau mandi Bang di. Mungkin Bang Dian. terakhir mungkin Bang Dian ada mau disampaikan. Ada mau disampaikan sebelum kita sudahi. Silakan. Buka mic-nya. Itu mandi besarnya wajib malam ini atau besok, Bang? Malam ini Bang. Bagus tuh malam ini Bang. Jam-jam segini juga bagus tuh untuk kebaikan kesehatan. Sebelum ibadah wajib nanti. Iya, Ustaz Alif, satu lagi. Viti-viti yang dibuat oleh Bang Dian, yang kira-kira nggak pas dihapus saja ya Bang Dian ya. Viti-vitinya yang kira-kira nggak ini dihapus saja ya. Nanti fitnah nanti. Maksudnya Bang Handi itu Bang Dian, coba ada barangkali yang mau Anda sampaikan di forum ini selain daripada itu pertanyaan tadi. Mungkin ada hal-hal lain gitu. Iya. Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih buat Bang Zuma yang udah nuntun saya ke agama Islam, dan saya pun istilahnya ya pengen dibimbing lebih lah Bang ke agama Islam. Baik, itu PR buat kita. Nanti ada tim yang ke sana, insya Allah komunikasi aja sama Pak Arif ya, Bang Dian ya. Insya Allah besok upacara, besok kan pagi upacara tuh. Insya Allah setelah upacara teman-teman merapat lah. Insya Allah. Masya Allah. Oke, mungkin Bang Dian mau lanjut mandi. Saya juga sebentar lagi mau mandi besar. Iya Bang, boleh. Bentar, ini saya mau. Tapi sebelum mandi tadi, sebelum sebentar mandi, itu kamu niatkan saja dalam hati bahwa saya mandi ini adalah menghindarkan hadas besar saya. Ya karena Allah. Kemudian mungkin kau bisa merenungkan bahwa ini dosa-dosa saya semua terhapus semua. Gitu ya. Saya betul-betul istiqomah. Ini kan ceritanya Bandung mandi pertama nih. Paling bagus sebenarnya kalau mau mandi sebentar tuh jam-jam 2:30, jam 2, jam 3:30 gitu. Paling afdal itu mandinya. Niatkan betul-betul, siram dari kepala sampai ke bawah. Pokoknya bersih. Itu. Ya, Masya Allah ya. Makin coba teman-teman di bawah AC 500 PK dinyalain. Ada yang kejang-kejang di bawah. Oke, gitu mungkin ya Bang Dian ya. Kita lanjut diskusi ya Bang Dian ya. Masya Allah, istiqomah selalu ya. Bang Andre, Ya, jangan lupa di belakang layar dikasih wejangan-wejangan ya. Diarahin aja ya. Oke, Siap, Kang. nggak jadi saya mandi besarnya. Oke, makasih banyak. Masya Allah. Bang Zuma, Bang Andi, Kang Satang, Bunda Rama, Bang Peta Lampu, Bang Arif, dan saudara kita yang lagi nonton, ya terima kasih semua atas bimbingannya. Semoga Sama-sama Bang, kita terima semua kasih.
disehatkan dan dilindungan dalam bentuk apapun. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Semoga istiqomah. Allahu Izin. Akbar. Allahu Akbar. Izin saya turunkan ya Bang Dian. Silakan Bang Dian untuk mandi besar. Saya kecil aja. Oke, buat Bang teman-teman izin ya. Oten, siap Bang Andre, sehat selalu Bang Andre, jangan patah semangat ya, terus semangatin terus dan kasih wejangan terus ya. Oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang di bawah yang masih nyimak teman-teman Oten, mungkin ada yang mau diskusi atau ada yang mau bersahadat, silakan naik ke atas. Udah mulai punah, tinggal 4%, sekian. Siapa Kan itu? ada tadi tuh yang cewek kan yang diskusi sama Gurunda, dia komentar begini, lu kok cepat kali syahadatnya, beliau ini udah nyimak udah belajar lama ya, enggak instan kayak tadi Oten diskusi langsung syahadat, enggak, udah belajar lama. Saudari tadi siapa tuh yang cewek, Dijambak aja Bunda. Baru naik lagi. Yang jelas di sini itu tidak ada memaksakan dan tidak ada tipu daya, tidak ada trik-trik gitu loh ya. Yang murni dia menyimak diskusi, belajar gitu. Nggak ada tepu-tepu di sini, oke? Gitu ya Bunda ya. iya benar. Itu sebenarnya hati kecilnya itu menjerit Bang Andi, kecewa hati kecilnya. Cuman untuk biar dia bisa kelihatan bahagia, ya gitu caranya framing. Padahal hati kecilnya itu menjerit setinggi langit. Menjeritnya itu ini Konghucu kok kenapa ke Islam ya? Kenapa nggak ke situ ya gitu kan? Itu maksudnya. Ya kalah selangkah loh. Tadi sih bilangnya Bang Dian gini, Bang Andi, saya nggak mau punya Tuhan borongan. Makanya teman-teman Kristen itu ya, kalau lu buka Komal, jujurlah itu baca Bible, ya apa adanya gitu loh dibacain gitu. Orang tertarik kan, ya it's okay gitu. Jangan ada unsur-unsur penipuan. Terjemah originalnya Theos, lu terjemahin menjadi Allah, itu kan error gitu loh. Dari situ juga orang mikir ini kok Allah juga gitu. Sama dong sembahnya umat Islam. Ya gitu kira-kira jujur. Emang Bang Andi, kita udah 9 tahun di dunia apologet ini, emang ada Kristen yang jujur apa? Nggak ada sih. Ada sih jujur dalam hal-hal tertentu. Tapi kalau dalam soal membahas terjemahan ilahi ini gitu ya, saya belum menemukan yang jujur. Benar. Tapi kalau hal-hal tertentu ya, dia jujur sih. Tapi kalau udah membahas teknisnya gitu ya, teknis dan konteksnya itu, wah ini sudah mulai ngaco nih. Kata Theo saja nih, wah aduh, muter-muter pada satu kata. Dia ke Arab dulu, baru ke Inggris, baru ke Indonesia. Bayangkan kata Theos loh. Coba saya tanya, Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh Kristen Arab duluan pakai kata Allah. Apa hubungannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang? Ini apa namanya, saya mau konsultasi sama Bang Arif tapi bukan lewat TikTok, bisa nggak ya kira-kira? Konsultasi Sama mau siapa, apa sama Bang? Bentar, konsultasi urusan apa Bang? Masalah keluarga. Oh, di DM aja ya Bang, di DM ya. Ya tadi saya sudah DM beliau tapi belum ada balasannya, makanya saya minta naik di sini. Ya kan beliaunya lagi live di sini Bang. Nanti juga dibuka ya Bang. Iya. Oke, makasih ya Bang. Iya. Kalau soal itu kalau masalah jual beli tanah, konsultasi ke gua Bang. Oke, kita lanjut diskusi. Silakan buat Kenapa, teman-teman hotel. Saya ahlinya jual beli tanah Bang.
Mulai dari Motoy dapat persen. Ya, ini ada Akong. Selamat malam Akong. Akong. Aduh, Bang, kalau naik itu Bang jangan langsung jadi berhala Bang. Langsung ngomong Bang. Oke, buat teman-teman yang merasa dirinya nyembah Tuhan CCR3, silakan naik. Yuk, penyembah Tuhan benar itu CCR3. tak. Masalah jual beli tanah itu saya alhamdulillah ada pengalaman. Maksudnya tanah wakaf nggak boleh dijual, tanah kuburan nggak boleh dijual. Itu saya bisa jelaskan gitu loh. Ayo, apa dibawa aku? Laku ini karebosi baru ku bagi-bagi. Nah ini juga ada masalah kan di Tanjung Bunga itu. Nah itu prosesnya semoga cepat selesai gitu ya. Sama Tuan Guru kita, Puang Yusuf Kala kan bersama Lipo gitu ya. Ya mudah-mudahan cepat kelar lah. Di usia beliau yang sudah menua begitu, ya jangan direpotkan juga lah. Biar beliau menikmati hari tuanya dengan damai, jangan diganggu lagi lah. Gitu. Semoga dapat solusi yang terbaik buat tokoh Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Semoga beliau tetap diberi kesehatan dan tidak ada aral melintang dalam pengurusan Tanjung Bunga. Gitu ya, Taya? Masya Allah. Itu bisa bisanya. Kosin, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa disampaikan? Maaf, kepencet ini mau anu. Oh, baik. Ya, oke, saya turunkan, izin saya turunkan ya. Oke, buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Kenapa sih harus banyak mualaf kayak gini? Nah, ini kesempatan kalian untuk menjelaskan konsep ketuhanan kalian, untuk menjelaskan ajaran kalian. Jangan sampai banyak yang syahadat loh. Jangan sampai loh. Kenapa? Aduh, nggak ada hiburan nanti kita di sini kalau syahadat semuanya. Nggak ada hiburan kita di sini. Yuk, makanya jelasin konsep ketuhanan kalian biar pada masuk Kristen ya. Ayo sini naik. Jadi di sini banyak ahli loh ya. Ini nih. Kalau untuk urusan Al-Qur'an hadis ada Ustaz Alif, ada Mang Juma dalam hal kristologi gitu ya. Kalau untuk urusan administrasi ya ada Kamila, ada Bang Arif bisa bantu dari belakang layar. Kalau urusan bagaimana mencukur rambut supaya tidak terlalu botak, ada Bunda Rama. Urusan-urusan kayak begitu. Untuk masalah hukum, ada peta lempu gitu ya. Jual beli tanah saya gitu loh. Semua di sini adanya ada loh. Apalagi kurangnya. Ih, turun. 19 sudah saya jambak 2 kali, dia nggak mau naik. Dia bukan debater, dia hujater, dia bukan debater. Makanya nggak mau naik, dia cuma bisanya typing doang. Udah nggak usah di tag. Udah saya jambak 2 kali nggak mau naik. Yuk, yang mau diskusi aja naik ya. Ini kok banyak Muslim yang minta naik? Ya udah Muslim semuanya naik ke atas. Yang Muslim semuanya naik ke atas. Mungkin saya persilakan naik. Kira-kira teman-teman di bawah ada yang belum lunas cicilan motornya, naik ke sini. Nanti kami kasih solusi. Nah ini dia nih, selamat malam nih. Oten ya Bang. Ah, ini ngomong. Oten. Ngomong aja Nancy. Abang mau cari kebenaran di sini ada nggak? Sabar. Ada saudara kita dari Protestan Bang, mencari kebenaran. Nah, langsung. Gak apa-apa, orang baik-baik sini. Apa? Abang kan bingung, ya kan? Abang kan lagi bingung kan? Enggak serius abang kan? Enggak. Abang Katolik apa? Hah? Kenapa? Ada teman lagi makan di tempat saya Bang. Muslim ya? Antum Muslim? Enggak apa-apa, santai sini santai. Enggak, santai orang. Orang kita Enggak, di situ yang Muslim sih. Bang, di situ yang Muslim siapa yang Muslim? Enggak berdebat, bertanya aja. Enggak apa-apa. Cari saudara aja, so. Dia nggak pakai headset, Bang Andi nggak kedengaran dia. Dia nggak denger kita. Oh ini. Yang ini yang pegang HP. Iya Bang. Yang pegang HP ini Muslim ya? Saya Muslim, saya jualan nasi Padang Bang. Cuman ada teman ini.
Saya lagi bingung bang katanya. Bingung kenapa mencari kebenaran. Sok, ini ada tempatnya bilang kan? Lewat antum aja apa yang mau ditanyakan lewat antum. Sok, Sok, bertanya ke menanyakan antum. santai aja. Enggak, ngomong nggak ada pertanyaan apa. Abang kok jadi malu tadi di room yang ini yang benar room ini jelas di sini. Tenang aja mau makan abang mau apa bang silakan. Ya. Kasih ini dulu dah, kasih rendang dulu dah, kasih rendang dah. Udah nanti turun dulu bang ya turun dulu nanti ini. Oke dah. Malu-malu dia udah. Malu-malu dia. Wah ini warung Padang juga bisa juga berdakwah warung Padang, Masya Allah. Iya. Kayak Pak Juheri, Bang Handi, dia kan suka nyetel debatnya Bang Juma di tokonya, di warungnya. Bang Juheri Grab itu loh. TV-nya gede di tokonya itu. Itu yang nonton itu, orang-orang Kristen banyak di situ ikut nonton. Ikut nonton mereka. Ngumpul di situ sambil ngopi, sambil ngerokok di situ. Nonton debat Bang Juma. Masya Allah. Sekarang udah makin banyak ya yang tercerahkan dari teman-teman Oten. Karena apa? Karena kelakuan pendeta kalian loh. Pendeta kalian tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa melawan debatnya Bang Juma. Kalah terus. Nah, akibatnya jemaatnya langsung pada mualaf. Itulah yang sering saya katakan, Kang. Ini kaum-kaum awam ini, yang teman-teman atau saudara-saudara kita yang Kristen ini, Anda harusnya berterima kasih kepada para apologet, terutama Gurunda Suma. Mereka itu bukan menyesatkan Anda, tetapi mencoba mengabarkan kebenaran berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Anda. Makanya sering beliau mengatakan bahwa yang menjadi musuh kalian bukan Gurunda Suma, bukan apologet Muslim, tetapi adalah kitab Anda sendiri. Hadirlah Bang Suma, hadirlah para apologet, memberikan penerangan. Ini loh yang benar, inilah yang harusnya Anda lakukan, inilah yang harus Anda kerjakan. Tapi ngeyel. Karena kenapa Anda tidak menggunakan akal sehat Anda di dalam membaca kitab-kitab Anda. Semana kitab Anda telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Menggunakan standar adalah KBBI. Gunanya untuk apa? Supaya mudah kita dipahami. Tetapi begitu Anda membaca kitab Anda, mohon maaf sekali. Seakan-akan itu Anda kehilangan akal sehat Anda. Dan kami tahu Anda orang-orang hebat. Saudara-saudara kami yang Kristen banyak orang-orang hebat. Banyak penemumu dalam ilmu dunia. Tetapi kenapa pada saat Anda dibaca kitab Anda, ngomong begitu di kitab Anda ngomong B, Anda ngomong A. Di kitab Anda mengatakan A, Anda bilang B. Itu yang harus Anda sadari. Kembalilah. Gunakanlah akal sehat saudara. Jangan selalu mengatakan itu para apologet itu adalah memfitnah, menghujat. Tidak ada satupun apologet Muslim yang menghina ataupun menghujat saudara. Tetapi dia mengabarkan, memberikan petunjuk dan kebenaran karena Anda salah membaca kitab Anda yang berbahasa Indonesia. Betul, setuju sekali. Siapa yang membodohi kalian? Siapa yang membodohi kalian? Itu ada bapak-bapak gereja. Mendoktrin Anda, imani saja. Gimana ngimanin kalau nggak dibaca, gimana sih? Dikasih buah yang pahit. Terus penjualnya mengatakan ini manis. Imani saja manis. Gimana Anda mau bisa mengetahui manis kalau Anda tidak mencoba dulu? Gitu loh. Saya mohon maaf, bukan saya emosi, bukan apa. Saya cuma seakan gimana gitu loh. Iya. Oke, izin Jadi Bapak Talambu. mudah-mudahan. Oke, Ya, lanjut. ini ada tamu. Izin. Saya sapa dulu. FG Shop. Selamat pagi, FG Shop. Woi. Udah noise, gak ada suaranya lagi. Ya lanjut Pak Peta. Tadi saya izin nyapa doang.
Udah, itu aja. Udah cukup tadi. Lanjut Bang. Siap. Kak Emil, silakan naik Kak Emil. Udah saya jambak 2 kali Kak Emil. Naik aja, bertanya aja Kak Emil. Kemarin kan di room saya Kak Emil pagi-pagi saya disangka melintir ayat katanya. Ya, Itu Sony. Sony. Enggak, ini Kak Emil di bawah, Emiliano. Oh. Sony. Jadi begini ya Kang ya, dan Pak Peta, ketika di dalam ajaran Islam itu diperintahkan kan dianjurkan untuk bangga dan belajar tentang Islam. Kuasai, pelajari kitab sucinya Al-Quran, dan gunakan istilah-istilah yang dikenalkan oleh Islam. Lalu kami umat Islam mengajak cobalah teman-teman Kristen juga bangga dengan kitabnya. Bangga dengan istilah-istilah yang dikenalkan di dalam kitabnya. Kalau di dalam ajaran Islam disebut sebagai hamba Allah kan gitu. Abdullah, hamba Allah itu jelas ada ayatnya. Nah, kalau di Kristen kembali kepada originalnya. Kalau kalian disebut sebagai anak-anak Theos, banggalah kalian. Disebut kami ini anak-anak Theos, misal gitu, bangga. Kenalkan itu jati diri agamamu. Dan kami sebutkan kalian tuh bangga, harusnya mestinya bangga gitu. Tapi jangan niru keyakinan agama lain. Ketika kami ke Islam-Islaman sering dituduh kalian ngapain sih nggak cinta dengan negara? Dibilang selalu dituduh ke Arab-Araban. Lah, teman-teman Oten kitabnya sendiri ngutip-ngutip dari Al-Quran. Kenapa nggak kembali bangga kepada kitabnya sebagaimana kami umat Islam bangga dengan kitab kami? Kalian bangga dengan kitab kalian, kami nggak ada urusan, saya yakin. Kalau kalian sudah kembali kepada kitab kalian, kami nggak ada urusan. Kalian mau katakan Tuhan kalian namanya Yesus anak Theos, kami nggak ada urusan. Nggak ada peduli, silakan. Itu ajaran kalian. Coba ada nggak Kristen yang bangga ketika dia di sini mengenalkan bahwa nama Tuhannya adalah Yesus. Yesus itu anak Theos. Kita nggak ada urusan. Kita mau bodo amat. Oh ya udah itu agamamu untukmu. Kan gitu. Sebagaimana ketika kita melihat ada orang Hindu dengan istilah agamanya, kami nggak ada urusan. Orang Buddha dengan istilah agamanya, kami nggak ada urusan. Silahkan jalankan masing-masing. Tapi kalau urusan agama kami disentil-sentil, diganggu, diambil, dipelintir, ya mohon maaf, kami tidak bisa diam. Oke, silakan Anda yang naik. Ya, yang baru naik. Ini tulisannya apa ini? Om Swanti Wastu, Om Gaul. Om Gaul, selamat malam, Kristen, Muslim. Om Gaul. Udah tidur kali dia naik. Oke, kalau gitu saya lanjut lagi. Lanjut lagi. Misal ketika jemaah dalam sebuah pengajian, kami disebut para jemaah, para orang yang tolabul ilmi, itu istilah, ya kami harus bangga dengan istilah itu. Kalau kalian jemaat itu misalkan kalian itu ada gembalanya, kalian itu disebut sebagai para domba, ya udah bangga aja. Hai domba-domba sini. Aduh, enggak tega juga sih aku kalau ngomong kayak gitu. Tapi kalau istilah ada gembala, ada dombanya yang digembala, ya nggak tahu juga ya. Kayak mana manggilnya. Kalau kami kan, ya ustadznya, jamaah, ya. Kan gitu jawab. Ya kalian ada istilah kan, ada gembalanya, ada yang digembala, kan gitu. Ya udah, kembalilah kepada istilah-istilah kalian, teman-teman Kristen. Makanya kalau kalian sudah bangga dengan istilah kitabnya, apa yang tertulis di kitabnya, ya silakan. Itu urusan Anda, untuk Anda, agama Anda. Dan ini agama kami untuk kami. Kita jalan masing-masing. Itulah yang dinamakan toleransi. Gitu. Oke. Teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Teman-teman Kristen silahkan tunjukkan ajaran kalian di sini ya. Biar nanti jangan banyak yang mualaf loh. Kalian tahu, buktiin ke sini sekarang ya. Untuk menghalau banjir mualaf ya. Sini naik. Nanti pas tsunami mualaf kalian teriak-teriak. Aduh gimana nih, makin minoritas, sudah minoritas makin minoritas. Nah sekarang buktikan, tunjukkan sama kalian ya.
Ini lagi si botak yang nggak pintar-pintar, ngapain minta naik lu? Sabar Kang. Konten itu Sabar udah hampir punah. Biar Minimal ada yang naik kan dari tadi juga Ini naik. loh, enggak, aku penasaran. Botak siapa ini? Ini kayak Tenang botak dulu nggak Kang pintar-pintar lu. Santang. Di sini sudah kumpul petua-petuanya semua. Di sini kita asik kita menghadapi petua-petua ini kan gitu. Sebelum Ada Bang lanjut, Kor. Kepas dengarkan saya dulu. Ya silakan. Ya, pertanyaan pertama. Yesus Tuhan? Kepas jawab. Yesus Tuhan? Ya. Tuhan, Yesus itu Tuhan. Iya. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Yang mana yang kau sembah? Elohim Yahweh. Tuh kan percuma lu botak, nggak pinter. Mohon. Jangan ya gitu ya. Ya udah lanjut, udah. Tetap konsisten jawabannya dari dulu sampai sekarang. Konsisten jawabannya, konsisten dia. Bun, gas bun, argumen botak bun. Semuanya izin ya, semuanya ya. Bang Andi. Siap, Bang. Siap Pak Arif, jazakallah khair. Bang Andi, Ustadz Alif, Bang Zuma, Siap Pak Arif, terima kasih. Lempu, Kores, izin saya Bang. mau pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih, pertanyaan kedua ke Kepas. Pas, masih monitor Pas? Masih lah Bang, masih. Ya. Kamu memilih mana? Masuk Islam atau masuk angin? Masuk angin. Masuk angin. Baik, konsisten. Lanjut. Lanjut Ustaz. Enggak, aku yang tadi tanya dulu dong sama Kepas sebelum kita lebih lanjut lebih jauh ya. Kan di dalam Kristen itu ada istilah kan gembalanya kan gitu. Bener nggak? Ada Bapak Gembala. Ya, ada domba, ada gembala. Nah, yang jadi dombanya itu siapa? Ya kami domba-dombanya, gembalanya kan Bapak. Yes. Bapak gereja, Bapak pendeta. Enggak lah, Bapak yang menciptakan langit dan bumi ini lah. Kami kan domba-dombanya. Enggak, yang menggembalakan kalian itu siapa? Kalau kan ada. Bumi, bapak-bapak gereja. Lah itulah bapak-bapak gereja. Terus bapak-bapak gereja yang jadi gembalanya, Kepas yang jadi dombanya gitu. Itu perumpamaan. Ya tahu lah, nggak mungkin lah Kepas domba beneran, gimana sih? Iya, silakan lanjut. Terus kalau dipanggil, kalau dia nyapa gimana? Wahai para dombaku gitu. Ya enggak lah, wahai para jemaatku. Bukan, makanya kembali ke jemaah tadi. Padahal itu istilahnya di Islam itu. Makanya aku bilang tadi. Loh, bukan jemaah, jemaat. Ya itu kaidah bahasa, nanti kita bahas lebih jauh, susah. Kalian tidak tahu tamar butoh, itu nggak tahu ya. Ketika diwakafkan bacaannya seperti apa, nanti itulah, nggak usah lebih jauh. Contoh berkah dalam tulisan nanti Kristen berkat, itu kan sebuah kaidah baca. Itulah makanya aku bilang tadi kembali, kalau Bapak gereja sebagai gembala lalu Anda mengaku sebagai dombanya, ya berarti tidak ada yang salah ketika kalian wahai para domba sini kumpul. Kan gitu. Orang Yesus juga pernah bilang banyak domba-dombaku yang tidak di kandang ini, kan gitu. Berarti banyak domba kan? Iya. Ya itulah makanya. Cuman lucu aja sih ketika lagi di gereja masuk kandang, berarti dia domba-dombanya masukin kandang lalu dipanggil para domba. Gini loh, aduh. Ustadz Alif. Gimana? Dengan itu Harusnya kalau dipanggil Ustadz, ngomongnya kalau dipanggil domba-dombaku, ya si Kepas jawabnya tuh, mbe, ya kan? Jadi gininya, Bunda. Jadi gini loh. Ini terkait dengan yang disampaikan Ustadz Adib tadi, yang dimana Ustadz Adib mengatakan banyak domba-dombaku yang tidak di sini. Artinya gini, ada korelasinya, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Jadi Kristen itu juga nggak semua masuk dalam kerajaan Tuhan Yesus, gitu loh. Jadi bukan berarti dia percaya Yesus, aku percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Nggak sederhana itu. Tapi kan memikul salib ini kan nggak mudah.
membuang hawa nafsu ini kan nggak gampang. Musuh terbesar kita kan hawa nafsu, bukan Bang Hendy musuh kita, gitu loh. Masih ada Bukan hawa si nafsu. Hendy. Ya, artinya gini loh. Katanya sudah ditaklukkan di atas kayu salib. Ya. Nah, di sini kita kan bicara tentang kita manusia, Ustaz tadi. Karena kita kan bicara tentang tadi yang kita bilang tadi itu, bicara hawa nafsu itu musuh terbesar kita itu kan nafsu kita, bukan agama lain gitu loh. Jadi kembali kepada diri kita. Kalau dibilang, kalau di tempat Bang Ustadz Alif, mari Pak tarekat kan ada itu. Nah artinya ilmu itu udah jauh apanya kajiannya gitu loh. Nah sebenarnya konsep masuk dalam kerajaan Tuhan juga, konsep dalam masuk dalam kerajaan Tuhan, melakukan firman. Makanya kata Yesus, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, melainkan orang yang melakukan firmanku. Gitu loh. Coba saya pengen tahu Kepas, firman yang diajarkan oleh Yesus, yang diamalkan oleh Kristen, terkhusus Kepas, itu apa sih? Buah-buah roh lah di Galatia. Lah, Buah-buah roh. kok malah jadi ke Galatia? Iya, itu kan bagian dari firman. Lah, Galatia itu surat Paulus. Yang diajarkan oleh Yesus, firman. Kan tadi Anda mengutip perkataan firman. Firman yang diajarkan oleh Yesus, mana yang dilakukan oleh Kristen yang mengaku sebagai pengikut Yesus. 10 perintah Tuhan, itu kan yang tertulis langsung. 10 perintah Tuhan. Ya. Orang kalau menjalankan 10 perintah Tuhan, kira-kira orang itu bakal selamat atau tidak? Selamat. Gimana? Selamat, bagian dari selamat ya. Banyak unsur-unsur mau masuk surga ini. Ya udah, berarti ajaran Yesus keselamatan menjalankan perintah Tuhan, bukan Yesus mati di kayu salib. Ya toh? Ya kan kita bilang kan banyak unsur-unsurnya, bukan hanya 10 perintah Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, mana? Di mana ajarannya di situ? Kan tadi jelas melakukan firman yang diajarkan oleh Yesus. Anda kerucutkan ternyata di poin 10 perintah Tuhan. Orang melakukan 10 perintah Tuhan itu selamat, masuk surga. Ya udah, berarti Yesus tidak mengajarkan mati di atas kayu salib sebagai keselamatan. Penebusan dosa bukan berarti melakukan perintah Tuhan itulah yang akan selamat. Makanya kan dibilang dibilang Bapak, inilah anakku yang kukasihi. Iya. Ya kan? Nah, Kepadanya sekarang Kepas, sekarang kalau orang itu tidak melakukan 10 perintah Tuhan, tapi percaya mengimani Yesus mati di atas kayu salib sebagai penebusan dosa, orang itu selamat nggak? Nggak selamat. Ya nggak selamat, nggak ada fungsi kan penyaliban tetap. Ada fungsinya, tunggu dulu. Tadi melakukan 10 perintah Tuhan tanpa ada penyaliban, orang itu selamat masuk surga. Sekarang percaya Yesus mati di atas kayu salib, tidak melakukan 10 perintah Tuhan, orang itu nggak selamat. Ya nggak ada fungsi, jadinya penyaliban. Iya, pemahaman Ustadz Alif ini jangan sederhana loh. Istilahnya mengkaji dalam ilmu kekristenan gitu loh. Kekristenan ini luas loh. Ketika gini loh Ustadz Alif, bicara dengan 10 perintah Tuhan dan korelasinya dengan penyaliban itu tidak terpisahkan. Jadi kalau kita kotak-kotakan dia terpisah dia, nah disinilah kita nanti nggak bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Itu loh. Nah itu oke. Sekarang dalam mengamalkan 10 perintah Tuhan ada larangan membunuh manusia, betul nggak? Sangat benar. Benar. Jangan berarti membunuh Yesus itu dilarang oleh Tuhan. Dilarang lah, dilarang Bapak. Tapi kan udah tendanya waktu di Gunung Getsemani. Mau kayak mana lagi? Kalau Anda percaya penyaliban, berarti Anda sedang melanggar 10 perintah Tuhan. Karena di dalam 10 perintah Tuhan dilarang membunuh manusia yang tidak bersalah. Iya, benar.
Lah iya, berarti kalau Anda percaya Yesus mati di atas kayu salib sebagai penebusan dosa, itu Anda sedang melanggar 10 perintah Tuhan. Inilah Ustadz Alif Iya. nggak mengambil Yesus ketika Yesus berdoa di Gunung Getsemani. Sebenarnya Yesus juga mau menghindari penyaliban itu, gitu loh. Lah iya. Tapi kan sudah kehendak Bapa. Biarlah cawan ini berlalu, tapi kan bukan kehendakku, tapi Loh, kehendak tadi kan 10 perintah Tuhan dilarang membunuh. Gimana sih? Ini sekarang gini loh Ustadz Alif. Kok jadi Jangan kehendak kita Bapak? samakan Justru Bapak tidak menghendaki karena itu melanggar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan. Gini loh Ustadz Alif. Ustadz Alif menyamakan Yesus ini seperti nabi ataupun seperti manusia kita biasa ini. Nah di sini salahnya. Karena Yesus itu dua natur gitu loh. Dan dia diutus oleh Bapa. Jadi dua natur. Ini kan gini loh Ustadz Alif. Ketika Yesus mati di kayu tiang salib, yang dimana untuk penyelamatan manusia. Lah, ketika Adam jatuh ke dalam berarti beda konsepnya dengan 10 perintah Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. 10 perintah Tuhan dilarang membunuh. Ajaran Kristen mengharuskan Yesus mati di atas kayu salib. Padahal Yesus tidak berdosa. Ini bertentangan. Sekarang orang itu menjalankan 10 perintah Tuhan bisa selamat masuk surga. Tapi orang percaya Yesus mati di atas kayu salib tidak melakukan 10 perintah Tuhan tidak selamat. Nggak ada guna jadinya penyaliban Kepas. Untuk teman-teman muslim, satu-satunya oten yang naik Kepas, kita layani dia. Gini loh. Siap. Bapak itu Ustadz Alif terkadang gini loh, kadarnya kita kurangi. Jadi Ustadz Alif seolah-olah mengurangi kadar kekuasaan Tuhan gitu. Loh, artinya gini kok jadi saya disalahin? Artinya gini loh, Ustadz Alif menggambarkan bahwa membunuh Yesus itu adalah kesalahan dari Bapa. Kan gitu kan? Kesalahan manusia yang melanggar aturan Tuhan. Iya, itu kan tentara Romawi. Lah iya, itu kesalahan. Pelanggaran nggak hukum Tuhan itu? Pelanggaran? Ya berarti itu menuju kepada kecelakaan bukan keselamatan karena tindakan itu melanggar 10 perintah Tuhan. Bukan sebagai keselamatan. Paham nggak sih? Oke, pelan-pelan saya ulangi lagi. Ketika orang itu menjalankan perintah Tuhan, terutama yang 10 perintah Tuhan, itu kan bisa selamat. Oke? Tunggu dulu. Gini loh Ustadz Alif. Apa? Ketika tentara Romawi, mereka bukan agama Yudaisme loh. Bukan agama belum lahir Kristen. Artinya mereka agama pagan loh. Ya, iya tahu. Dewa-dewa loh. Ya, terus? Jadi ketika mereka membunuh Yesus, mereka nggak paham dengan 10 perintah Tuhan gitu loh. Tentara Romawi itu. Oke. Memang dia nggak paham, dia penganut pagan Yunani. Tapi mereka paham ada dewa yang lahir, mati, menderita, dan hidup kembali. Mereka paham untuk konsep pagan Yunani. Karena sudah ada di dalam kisah mereka tentang dewa-dewa yang lahir, melakukan mukjizat, lalu dia mati dengan menderita dan bangkit kembali. Mereka paham konsep itu. Tapi kalau konsep hukum Torah Musa, terutama yang 10, mereka nggak paham. Karena mereka bukan Bani Israel. Oke? Nah, kembali ke poin yang tadi. Tindakan pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar dari 10 perintah Tuhan. Itu pelanggaran. Sementara yang selamat itu ketika melakukan kehendak Tuhan, diantaranya 10 perintah Tuhan. Jadi tidak ada kaitannya penyaliban dengan penebusan dosa. Kecuali kemasan itu dibuat tadi dari bangsa Yunani yang mereka menganut konsep dewa turun ke bumi, lahir, lalu tumbuh, dia mati dengan menderita dan bangkit kembali. Itu ada memang konsep seperti itu. Nah, Yesus ini juga menarik lagi nih. Nggak apa-apa lah, pokoknya kayak pas jawab aja, terserah kau lah jawabanmu.
Pokoknya yang penting kau oten aja. Saya enggak gini loh Ustaz Ali. Saya meminta kepada Bapak itu hikmat dan kejaksanaan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan Ustaz Ali. Pas Bukan suara bukan mantap. asal-asal. jauh dari mic kayaknya. Dekat-dekat dikit, suaranya kecil. Gini loh Ustaz Ali. Iya, jadi kamu menjawab dengan penuh hikmat bimbingan roh ini ya, roh suci ya. Kudus lah. Iya, artinya gini loh. Artinya Teman-teman, kita- jadi yang Kristen yang mendengarkan jawaban Kepas jangan disalahkan karena dia sudah dibimbing oleh roh suci. Oke, saya punya pertanyaannya begini. Ketika Yesus di atas kayu salib, sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat, dia berdoa kepada Sang Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan gitu. Ya, benar Oke, sekali. pertanyaan saya, doa Yesus dikabulkan gak ini? Tidak. Tidak dikabulkan. Iya kan memang gak dikabulkan lah yang melakukan yang membunuh Yesus itu. Bukan, ampuni. Minta diampuni dari Iya. perbuatan. Aduh, kacau. Ini nggak beres ini. Dulu, bukan Ini, gini waduh, loh, Ustaz ini Ali. roh Ampunilah sucinya dulu. gimana membimbing kok Tunggu dulu, bisa-bisa tunggu dulu. Yesus? Gini loh, Yesus Ustaz Ali. berdoa tidak dikabulkan oleh Bapa. Aduh. Gini loh, kenapa Bapak Yesus itu kan bagian dari Bapa. Gini loh, ketika Yesus berdoa di tiang salib, ya, Pakai hikmat ampunilah lagi tidak mereka. dia baca. Iya, tunggu dulu, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, iya kan? Itu doa yang disampaikan oleh Yesus kepada Bapa. Iya betul. Oke, nah tapi ada tertulis juga bahwa siapa yang menyalibkan Yesus akan dihukum, gitu loh. Loh, yang saya tanyakan ketika Yesus berdoa, di mana coba yang ada kalimat yang menyalibkan Yesus akan dihukum? Yang saya tanyakan itu, ya, ketika Yesus berdoa, karena dia disalib, di atas kayu salib, dia berdoa agar mereka itu diampuni kesalahannya. Berarti dosa-dosanya minta diampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya. Kenapa Anda berani katakan doa Yesus tidak dikabulkan padahal dalam Ibrani 5 nomor 7 doanya selalu didengarkan oleh Tuhan? Iya, selalu nggak ditulis itu semua. Sekarang gini deh. Ya, Gini loh. jadi intinya ada doa Yesus yang tidak dikabulkan oleh Tuhan gitu ya? Ada Bapak. Jadi gini Ustaz Ali. Saya luruskan dulu gini loh. Ketika Yesus berdoa di Gunung Getsemani, dia meminta supaya nggak disalibkan. Tapi apa? Apakah Bapak mengkabulkan biarlah cawan ini berlalu? Apakah dikabulkan Bapak? Enggak. Tapi kan dibilang Yesus. Kasihan kali ternyata. Sekelas Yesus pun doanya tidak dikabulkan, apalagi sekelas Kepas. Nah, inilah kebesaran Bapak itu, anaknya yang tunggal dikorbankan untuk menyelamatkan manusia, gitu loh Ustaz. Kebesaran Bapak dengan tidak mengabulkan doa Yesus. Aduh, kacau. Itu kan ketika Yesus itu meminta itu kan, memohon itu kan kedagingannya, gitu loh. Kedagingannya lah. Ya Allah, Kepas. Enak kali jadi Kristen ngaku dibimbing Roh Kudus, jawab seenaknya. Berani mengatakan doa Yesus tidak dikabulkan. Aduh, kacau. Berarti intinya di situ doa Yesus tidak dikabulkan, ya kan? Ya, Nah, ya. karena di situ berkata, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terus Yesus selama hidupnya ngapain nggak ngasih tahu kalau Yesus di kayu salib itu buat nebus dosa? Ayo. Jadi gini loh Ustaz Ali, harus dipahami dulu. Setiap jawaban menimbulkan masalah baru ini. Enggak gini loh. Mestinya Yesus ngasih tahu karena Yesus yang tahu kan. Nah, kasih tahu tentara Romawi, kasih tahu imam-imam kepala orang Yahudi, kasih tahu Yudas dan semua ke-12 murid itu bahwa Yesus itu harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa. Lah, masalahnya mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, mestinya jangan disalahkan. Enggak, sekarang saya tanya gini, Kepas. Seandainya mereka orang Yahudi tahu kalau Yesus disalib itu buat nembus dosa, kira-kira jadi nggak penyaliban?
Mana jaringanku Kepas ini. nih? Oh, Kepas kirain nggak jaringanku. Apa ini dia? Apa pertanyaan tadi? Menurut Kepas, Tad, kalau bisa dipersulit jangan dipermudah. Itu ya, Pas ya. Nah itu. Itu semua. Bang Andi, kalau mau lanjut Bang Andi, poin-poinnya udah dapat. Makan. Oh. Taruh dulu. Ya. Ya itu Kepas. Kalau memang mereka tidak tahu dan doa Yesus tidak dikabulkan, ya mestinya mereka murid-muridnya itu dikasih tahu biar mereka paham. Oh, ini rahasia Bapak ini nggak bisa. Loh, kok jadi rahasia Bapak lagi? Astagfirullahaladzim. Loh, kalau jadi rahasia. Apa yang keluar dari mulut Yesus itu dari Bapa. Firman itu kan disampaikan Bapa melalui Yesus gitu. Sebenarnya kocak, tapi ya gimana ya? Ya gimana? Udah sering juga. Memang saya kasihan sebenarnya orang-orang Kristen yang menyimak. Enggak, Yesus kan mengajar. Nah, selama 3 tahun setengah Yesus mengajar, dia nggak ngasih tahu bahwa memang dia itu di atas kayu salib itu buat nebus dosa manusia. itu rahasia kan dibilang belum saatnya, belum jadi waktunya. rahasia. Kan gitu. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pengen bicara sama Bang Suma sebentar aja. Halo Bang Suma. Dari Bang tadi Suma. beliau tidak open mic sih kayaknya ya. Coba mungkin masih monitor nggak? Bang Suma. Nah, kalau nak gini aja, yang jadi ininya siapa sekarang ini? Apa namanya? Moderatornya siapa? Di sini ada ketua umum, ada dewan pengawas, ada humas. Ada perlunya apa? Yang menghujat di Kasih. bawah, yang menghujat di bawah udah saya blokir, udah saya bisukan, Bang. Nah, gini ya. Barusan kira-kira 10 menit yang lewat, saya kan ada di koma orangnya Kristen tapi di bawah kan. Nah, saya kan posisi saya di bawah, saya dengerin aja kan. Terus ada yang namanya Salon, dia katanya sering masuk koma Bang Suma kan. Terus dia ngomong waktu itu posisi saya masih di bawah. Dia ngomong bahwa Nabi Muhammad itu tidak disunat. Yang ngomong Bang Suma katanya kan, seperti itu kan. Terus saya minta naik. Lama saya minta naik kan. Akhirnya saya dinaikin sama hostnya. Saya bilang sama yang namanya akun Salon itu, kamu Salon tolong kamu cabut pembicaraan kamu tentang Nabi Muhammad tidak disunat yang kamu ketahui dari Bang Suma. Banyak tadi orang komen-komen di bawah mau dipenjarain segala macam si Salon ini. Nah, itu yang pengen saya sampaikan sama Bang Suma. Katanya dia ngomong kayak gitu, bahwa Nabi Muhammad itu tidak sunat. Dia tahu dari Bang Suma yang ngomong, soalnya dia sering masuk ke komanya Bang Suma. Nah, itu Udah, Bang. Udah ya, Bang. Gini, Bang. Gini, sama Abang pertimbangkan aja, Abang percaya sama kafir atau percaya sama Islam? Iya, maksud saya itu kan, dia kan menjelekkan Bang Suma namanya itu. Kristen, semua Kristen menjelekkan Bang Juma, Bang. Semua Kristen menjelekkan Islam. Semua Kristen. Nah, dia kan difitnahnya kan Bang Suma itu kan. Kalau dia seperti itu kan. Jadi kita di bawah karena mendengarin kayak gitu tadi minta naik ke atas. Ya, mungkin dinaikin kan sama ini. Mungkin gini Kang. Jadi mungkin sebagai bentuk sebuah perhatian dan kepedulian itu kita terima informasinya kan gitu. Memang sering terjadi fitnahan terhadap Bang Zuma. Jangankan personal Bang Zuma, ajaran Islam sendiri pun selalu difitnah oleh mereka kan gitu ya. Bang Zuma dari tadi kayaknya sudah tidak monitor. Nanti insya Allah kami juga sampaikan kepada beliau gitu. Ya, tadi banyak di bawah itu yang taping di bawah itu salon ditangkap banyak sekali tadi. Waktu posisi saya lagi di atas banyak sekali yang ngomong di bawah, taping di bawah. Siap. Ya udah. Itu si Salon itu si Margareta itu cewek kan? Si Margareta Cuma itu.
Nah, cuma itu aja yang saya sampaikan. Baru 10 menit, 15 menit yang lewat lah. Ah, habis itu memang hostnya udah minta maaf kan. Dia mengaku itu adiknya, katanya kan dia minta maaf. Tapi yang nama si Salon ini dia langsung turun. Langsung turun dia tadi itu. Ya udah Bang, cuma itu aja yang saya sampaikan. Silakan lanjut diskusinya lagi. Mohon maaf kalau udah mengganggu. Cuma saya nggak tenang tadi itu. Pengen saya sampaikan Bang Zuma itu tadi itu. Siap, terima kasih Bang. Tadi saya buka itu ada yang komen itu di bawah. Ngapain tuh di komen di Komal Onten gitu. Saya bukan di Komal Onten, saya melihat di bawah. Saya dengarin orang berdebat kan. Kebetulan ada Muslim di atasnya. Saya cuma di bawah. Nah, setelah dia ngomong bahwa Nabi Muhammad itu tidak disunat, katanya Bang Zuma yang ngomong. Di sana saya baru naik ke atas. Saya suruh dia mencabut kata-katanya itu, tapi dia nggak mau. Nah itu tadi itu saya ke atas itu. Ada Muslim 2 on tadi itu di atas itu. Nah, dia ngomong kayak gitu, saya minta naik, dinaikin kan, lama juga saya dinaikinnya. Saya langsung ngomong sama yang namanya akun si Salon itu, tolong cabut kata-kata kamu bahwa Bang Zuma yang ngomong Nabi Muhammad itu tidak disunat. Nah, tapi dia nggak mau. Nah cuma akhirnya hostnya yang minta maaf tadi itu. Kalau yang si Salon ini dia langsung turun. Ya kita namanya kan orang seiman kan, apalagi kita tahu kan mas dia omongan kayak gitu ya kan nggak bisa terima kan, makanya saya cari-cari akun Bang Zuma tadi itu ada nggak lagi live, nggak kebetulan pas saya cari dapat kan. Langsung saya itu tapping di bawah barusan. Dengan ketika Gurunda tahu yang diharapkan apa? Ketika Gurunda tahu. Kenapa? Ketika Gurunda tahu yang diharapkan apa? Iya maksudnya jangan sampai menfitnah kayak gitu. Itu kan tujuan kita kan. Kalau memang berdiskusi, memang berdebat silakan misalnya kan. Tapi jangan memfitnah, apalagi orang itu nggak ada dia di Komal itu. Kayak Bang Zuma kan nggak ada di Komal itu. Ngapain dia masukin nama Bang Zuma di sana kan gitu. Intinya bro, sebagian oten itu jualannya fitnah, bohong, dan sebagainya. Apa yang mau dijual kalau nggak kayak gitu? Supaya kalian ini tertarik naik, ramelah Komalnya. Diulang ya, jadi kalau buka Komal itu, ya isinya itu framing, bohong, fitnah. Nggak mungkin dia mau pergi fitness, nggak kena bayar kalau fitness. Gitu ya. Terpancinglah teman-teman muslim yang lewat di berandanya. Naik kan, ramelah Komalnya. Kira-kira begitu tujuannya bang. Jadi nggak ada edukasi. Itu sih pendapat saya bang. Iya sih. Ya udah, cuma saya itu aja yang pengen saya sampaikan ya. Maaf kalau Oke bang, makasih. Ya maaf kalau udah terganggu diskusinya sama yang lain. Ya, selamat malam ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masya Allah. Ya, cuman kan hal yang membedakannya itu adalah kalau Bapak ini mungkin baru gitu mengetahui hal seperti ini. Itu aja sih. Jadi Kepas kesimpulannya gimana? Kesimpulannya Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Hah? Ada berapa Tuhan? 1. Siapa? Elohim Yahweh. Lah, yang tadi disebutin gak jadi Tuhan. Yang disebutin bukan Tuhan. Itu 4 semua jumlahnya. Aduh, ya Allah. Gak ada 2 Tuhan, gak ada 3 Tuhan, satunya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Coba hitung. Bapak Tuhan. Tuhan.
Yesus Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Yang mana yang kau sembah? Elohim Yahweh. Ada berapa itu? 1. Nah, itu pintar. Pinter pakai kacamata las. Kami bodoh karena Kristus. Diakui dia. Kami bodoh karena Berkorintus dia. Iya Lucu dong, juga kau. kan ada tertulis. Iya, 1 Korintus 4 nomor 10. Iya, kami kan bodoh karena Kristus. Kenapa Kepas nggak jawab aja? Roh Kudus bukan Tuhan, Bapa bukan Tuhan, Tuhan itu cuma Yesus. Kenapa nggak jawab gitu aja sih? Wah,